Hai Sobat Film, kembali lagi bersama saya, Mamat. Untuk kesempatan kali ini, aku akan mereview film yang berjudul Lucy dengan genre action, sci-fi, dan thriller. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja menonton podcast Bang Radit bersama Dr. Rian Kaswani, seorang dokter neurosurgeon. Maka sekarang, saya ingin membahas film berhubungan dengan otak dan kapasitasnya. Nah, bagaimanakah filmnya? Penasaran? Langsung saja, inilah dia, Lucy. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang ilmuwan bernama Profesor Norman yang sedang menjadi pembicara pada sebuah seminar, di mana Profesor Norman ini kebetulan adalah seorang ilmuwan yang khusus meneliti dan melakukan riset, juga menulis buku tentang otak manusia, bahwa menurutnya manusia saat ini hanya memakai 10% dari kapasitas otak secara keseluruhan saja, dan 10% itu cukup untuk menciptakan perubahan dan penemuan-penemuan modern. 10% may not seem like much. Menurut Profesor Norman, lumba-lumba adalah makhluk yang satu-satunya menggunakan kapasitas otak sebesar 20%, yang menjadikan hewan satu ini mampu melakukan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi dan menerima pesan dari pantulan bunyi tersebut. Did not invent the sonar, it developed it naturally. Salah satu mahasiswa pun bertanya, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada manusia? Bagaimana jika manusia dapat mengakses 20% kapasitas otaknya? Beliau pun menjawab bahwa orang tersebut akan memiliki kendali penuh atas tubuhnya sendiri, punya kepekaan terhadap objek di sekitarnya, dan masih banyak keistimewaan lainnya yang mungkin tampak tak masuk akal. Sir? Yes. And what will be the next stage? Menurutnya, semakin banyak kapasitas otak yang diakses, maka akan semakin banyak pula miracle yang terjadi, seperti menguasai sesuatu tanpa belajar, menciptakan materi, menghidupkan yang mati, terbang ke langit melewati kecepatan cahaya, memanipulasi ruang dan waktu, dan masih banyak lagi. Dan menurut Profesor Norman, belum pernah ada manusia yang sanggup menggunakan 100% kapasitas otaknya. I have no idea. Dalam dunia paleontologi, Lucy adalah nama untuk seekor kera betina yang hidup pada sekitar 10 juta tahun yang lalu dan menjadi ikon dalam teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa Lucy adalah wanita pertama di dunia alias nenek moyang kita semua sebelum berevolusi menjadi manusia. Information to which we have almost no access. Dan film akan memperlihatkan pemeran utama kita yang bernama Lucy yang merupakan warga Amerika yang kebetulan tinggal di Cina. Temannya merupakan seorang kurir yang bermaksud untuk mengirimkan paket berupa koper kepada seorang bos mafia yang tinggal di hotel ini. Namun karena teman pria Lucy ini bermasalah, dia pun memperdaya Lucy yang polos untuk mengantarkan paket tersebut. You're wonderful, huh? Miss, may I help you? Kejadian tak terduga pun terjadi ketika si teman ditembak mati dan Lucy dibawa paksa menghadap bos mafia yang bernama Mr. Jiang. Dan ternyata isi dari koper tersebut adalah 4 kantong zat berwarna biru atau narkoba generasi terbaru yang sangat langka. Untuk melihat seberapa kuat efeknya, Mr. Jiang pun mengujinya pada seorang pecandu yang setelah beberapa detik menggunakannya, si pecandu itu pun tertawa terbahak-bahak sampai akhirnya Mr. Jiang menembak kepalanya. I don't want a job. Dan ketika siuman, Lucy sudah terbangun dengan kondisi perut seperti selesai dioperasi dengan beberapa jahitan yang masih basah. Dan ternyata mereka para mafia ini sudah memasukkan 1 kantong narkoba itu ke dalam perut Lucy. Dan muncullah 3 orang lainnya yang sama seperti dirinya yang mendapatkan tugas untuk pergi ke 4 negara yang berbeda menjadi kurir dadakan untuk dijual kepada para pembeli yang berada di 4 negara yang berbeda tersebut. Sebelum terbang ke negara tujuan, Lucy pun dititipkan pada beberapa preman jalanan yang akan mengawal keberangkatannya, di mana salah satu dari mereka bertindak tidak senonoh, sehingga ketika Lucy meludahinya, si preman itu pun menendang perut Lucy berkali-kali, tanpa sadar jika tindakan tolol itu telah membocorkan kantong narkoba tersebut, sehingga ya, barang haram itu pun masuk ke dalam pembuluh darah Lucy dan tak sengaja menyebar masuk ke dalam inti selnya. Sehingga kejadian ini secara tak sengaja telah membuka 20% dari kapasitas otaknya.
Dengan akses sebesar 20% dari kapasitas otaknya, mungkin saat ini Lucy adalah manusia paling smart. Dia nampak sangat tenang, tidak panik, tidak gugup, tidak khawatir, tidak merasakan sakit. Penuh perhitungan, penuh pertimbangan, di mana hal itu dibuktikan ketika Lucy berhasil melumpuhkan satu preman dengan cara yang cukup gampang. Setelah menghabisi semua preman yang ada, Lucy pun makan dengan lahap untuk memenuhi asupan energinya dan mengambil peluru yang masih bersarang di bahunya tanpa bantuan alat ataupun obat nyeri sama sekali. Lucy terlihat membawa beberapa senjata bersamanya. Dia naik taksi menuju rumah sakit untuk mengeluarkan kantong narkoboy itu dari dalam perutnya. Yang tepat saat taksi sedang menunggu lampu hijau, Lucy mulai memperlihatkan kelebihan 20% kapasitas otaknya ketika dia mampu mendengar suara orang lain dari kejauhan dan dapat mempelajari bahasa Mandarin secara langsung dalam hitungan detik saja. Sesampai di rumah sakit, Lucy langsung masuk begitu saja ke dalam ruangan operasi. Dia menembak pasien yang kebetulan sedang dioperasi, di mana dia telah melakukan diagnosa jika pasien dengan tumor otak tersebut tidak akan terselamatkan. Lucy meminta dokter bedah untuk mengeluarkan sekantong narkoboy dari dalam perutnya. Dan tentu saja hal itu tanpa obat bius, yang setelah barang itu dikeluarkan, akhirnya diketahui bahwa bahan dasar pembuatan narkoboy itu adalah CPH-4 yang diproduksi oleh wanita hamil pada minggu ke-6 kehamilan. Bagi bayi, CPH-4 itu sekuat bom nuklir. Zat itulah yang memberikan janin tenaga untuk membentuk tulang dalam tubuhnya. Dan barang haram ini, CPH-4 buatan alias sintetis yang berhasil dibuat untuk diperjualbelikan. In this quantity, I'm amazed you're still alive. Selesai dari rumah sakit, Lucy kembali melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lucy dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah pohon bisa hidup dan menyerap energi. Yang semua ini terjadi karena semua inderanya menjadi sangat peka, sehingga hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilihat oleh manusia, kini mampu dilihat dengan jelas dan sangat detail oleh si Lucy tersebut. Dengan 20% kapasitas otak itu, Lucy kini mampu menghadapi pasukan penjaga Mr. Zhang dengan sangat mudah. Bahkan bisa melakukan tembakan akurat tanpa melihat target secara langsung, di mana Lucy langsung mendatangi Mr. Zhang dan melakukan sesuatu yang dinamakan mind reading untuk mengetahui ke negara mana saja narkoboy tersebut akan disebarkan. Thank you for sharing. Setelah membiarkan Mr. Zhang hidup, Lucy pun pergi untuk mengunjungi teman satu kosnya yang ada di Cina untuk pamitan sekaligus meminjam laptopnya untuk mencari seseorang yang ahli di bidang otak. Dan akhirnya ketemulah Profesor Norman yang menulis dan meneliti tentang kapasitas otak manusia. Membaca semua risetnya selama 20 tahun penelitian hanya dalam waktu 3 menit saja untuk mencari tahu apakah Profesor Norman adalah orang yang tepat untuk dijadikannya sebagai tujuan berikutnya. Except this one guy, but he's not Chinese. Profesor Norman sendiri terlihat baru tiba di apartemennya setelah pulang dari seminar. Yang tepat saat dirinya sedang bersantai, tiba-tiba telepon berbunyi yang ternyata itu berasal dari Lucy, yang mengaku sudah membaca sekitar 6.000 lebih lembar risetnya selama 20 tahun ini. Yang ketika Profesor Norman tidak percaya dan tertawa karena mengira jika ini hanyalah prank belaka dari salah satu mahasiswanya. Dan tiba-tiba... No, I'm on my own. Telephone. Radio. It's amazing. Ya, saat ini Lucy sudah berada pada akses 28% kapasitas otaknya. Dia mulai mampu mengendalikan orang lain, mengendalikan gelombang elektromagnetik radio, televisi, telepon, listrik, dan lain-lain. Bahkan hampir semua pengetahuan di seluruh dunia. Seperti fisika kuantum, matematika terapan, relativitas, kimia, biologi, semuanya menyatu di dalam kepala Lucy. Semua ilmu pengetahuan ini membuat Lucy kehilangan sifat-sifat dasar manusia. Dia tidak lagi merasakan takut jatuh cinta, emosi, belas kasih, dan lain-lain. Sehingga tujuan dia menghubungi Profesor Norman adalah untuk menanyakan apakah yang harus dia lakukan selanjutnya. Apa tujuan umat manusia yang sebenarnya? Harus diapakan semua pengetahuan di dalam kepalanya? Knowledge. I don't know what to do with it. Profesor Norman pun menjawab, tujuan tertinggi umat manusia adalah warisan. Wariskan semua pengetahuan tersebut, sama seperti awal terjadinya satu sel, menjadi 2 sel, dan seterusnya. Sehingga jika Lucy bingung akan diapakan semua pengetahuan itu, maka jawabannya adalah wariskanlah. Pass it on.
Karena Lucy menjadi buronan akibat aksinya di rumah sakit, dia pun merubah penampilannya dengan cara memanfaatkan kemampuan barunya, dengan merubah materi yang membuatnya dapat untuk merubah rambut pirangnya menjadi hitam lurus. Sebelum terbang ke Perancis untuk pergi ke tempat tinggal Profesor Norman saat ini, Lucy pun menghubungi kepolisian Perancis, yang akhirnya memperkenalkan dia dengan seorang polisi yang bernama Pierre, untuk memberitahukan tentang 3 kasus di negara yang berbeda termasuk Perancis, untuk menangkap mereka dan ambil zat biru yang disembunyikan di dalam perutnya. Dengan cepat, Pierre pun berkoordinasi dengan negara lain untuk menangkap kurir pembawa zat birunya, yang dalam waktu singkat mereka pun berhasil ditangkap dan Pierre meminta agar 2 tersangka tersebut segera dipindahkan ke negara Perancis. Kembali ke Lucy yang sudah berada di dalam pesawat, dia terlihat sedang melakukan riset menggunakan 2 laptop sekaligus untuk mencari tahu apa yang akan terjadi kepada tubuhnya selanjutnya. Dan tak lama giginya pun rontok, anggota tubuhnya lenyap, kulitnya juga melebur. Pertanda jika sel-sel di dalam tubuhnya bergerak terlalu cepat, sehingga dia pun masuk ke dalam toilet dan memakan semua zat biru yang masih ada. Saat ini, Lucy berada pada 50% kapasitas otaknya. Dia terlihat sudah mendarat di Prancis dan bangun di ranjang rumah sakit setelah pingsan di dalam toilet pesawat. Saat keluar dari kamarnya, disitulah sudah ada Pierre bersama pasukan polisinya yang menodongkan pistol dan meminta Lucy untuk angkat tangan. Namun, Hands up, please. tak hanya itu saja, Pierre pun dibuat ketar-ketir saat pelurunya jatuh sendirinya dari pistolnya. Sehingga tak punya pilihan lain, Pierre memilih untuk menurut kepada Lucy yang ingin ditunjukkan di mana lokasi 3 zat biru itu berada. Tepat di saat yang bersamaan, anak buah Mr. Yang pun lebih dulu berhasil mengetahui lokasi ketiga kurirnya. Dan ternyata Mr. Yang sendiri baru saja tiba di Prancis untuk mengambil kembali zat birunya dan bermaksud untuk membalaskan dendam kepada Lucy terkait kejadian tempo hari. 먼저 들어가서 파우치부터 바꾸야. Menggunakan mobil Pierre, Lucy pun akan dibawa menuju ke rumah sakit lain, tempat dibawanya ketiga kurir tersebut. Yang sebelum berangkat, kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan peningkatan kemampuan Lucy, yang dapat melihat sinyal elektromagnetik dalam henti visual, sehingga dia bisa melihat secara langsung arus komunikasi telepon yang akan dilakukan oleh semua orang. Yang pada akhirnya Lucy bisa mengetahui bahwa Mr. Jiang dan pasukannya sudah sampai di Prancis, sehingga dia harus adu cepat dengan anak buah Mr. Jiang untuk mendapatkan ketiga zat biru tersebut. Tak ingin terlambat datang, Lucy pun meminta agar dirinya lah yang menyetir, di mana Pierre kembali dibuat ketar-ketir dengan cara mengemudi Lucy yang ugal-ugalan. Ya, anak buah Mr. Yang ternyata lebih dahulu sampai di sana dan langsung membunuh para polisi yang berjaga dan memaksa para dokter untuk segera membedah para kurir untuk diambil zat biru di dalam perutnya. Tepat saat ketiga zat biru itu sudah berhasil diambil, muncullah Lucy dan Pierre yang datang untuk mengambil zat biru tersebut. Dan lagi-lagi, di sini kita akan melihat kemampuan Lucy yang semakin superior ketika dirinya mampu melakukan sesuatu yang dinamakan dengan telekinesis, sehingga semua anak buah Mr. Yang pun melayang di udara seolah menabrak kaca dan dibuat tidak bisa bergerak sampai akhirnya koper tersebut berhasil Lucy ambil dengan sangat-sangat mudah. Berpindah ke Profesor Norman yang berada di dalam laboratorium yang sedang menunggu kedatangan Lucy, yang katanya akan sampai di sini beberapa menit lagi. Dan baru saja dibicarakan, Lucy dengan tepat waktu muncul untuk menunjukkan kondisi tubuhnya, yang ketika salah satu ilmuwan meragukan semua penjelasannya, Lucy pun langsung menyentuh si ilmuwan dan menceritakan tentang kematian putrinya yang tewas dalam kecelakaan mobil. Can you give us an example? Your daughter, rearview mirror. Sesuai yang disarankan Profesor Norman tentang warisan pengetahuan yang menjadi tujuan tertinggi hidup umat manusia, Lucy sengaja mengumpulkan para ilmuwan ini untuk menjadi saksi, sekaligus kelompok yang akan menerima warisan semua pengetahuannya, di mana Lucy menunjukkan sedikit demonstrasi tentang kemampuannya merubah materi, seperti tangannya yang dapat merubah bentuk apapun sesuai keinginannya, yang semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan waktu. Menurut Lucy, waktu adalah satuan. Waktulah yang mengesahkan keteguhan alam semesta ini.
Jika tidak ada waktu, kita tidak akan pernah ada. Waktu adalah hal yang terpenting yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Codified our existence to bring it down to human size. Time gives legitimacy to. Tepat di saat yang bersamaan, Mr. Jiang dan anak buahnya terlihat sudah tiba di sana. Mereka berdua sadar betul dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Lucy dan menganggap jika Lucy adalah seorang penyihir. Namun Mr. Jiang sama sekali tidak berniat untuk mundur. Justru dirinya malah berambisi untuk membunuh Lucy yang telah berani menghancurkan kerajaan bisnisnya. Masih dengan kesadisannya, Mr. Jiang dan anak buah pun membantai semua security yang ada, sehingga Pierre diminta untuk berjaga di luar, jangan sampai mereka masuk ke dalam ruangan tempat Lucy dan para ilmuwan berada. Hasilnya terjadilah baku tembak di antara kedua kubu, antara pihak Mr. Jiang dan pihak kepolisian dari Perancis. Kembali ke Lucy, yang merasa sudah terlanjur menjadi manusia superior. Dia tidak punya pilihan lain untuk mundur, sehingga untuk mempercepat proses pencapaian 100% kapasitas otaknya, Lucy pun meminta bantuan kepada Profesor Norman dan para ilmuwan untuk menyuntikkan semua zat biru yang ada, demi untuk membuat Lucy memaksimalkan semua kapasitas otaknya. Dan ya, muncullah materi hitam yang berasal dari tubuh Lucy, di mana materi hitam tersebut bertugas untuk mengumpulkan materi dan energi yang ada di ruangan ini, seperti komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Dan tiba-tiba... Saat ini, Lucy berada pada 80% kapasitas otaknya dan terus bertambah dengan cepat menuju ke 100%, di mana Profesor Norman akhirnya menyadari jika Lucy saat ini sedang menciptakan sebuah komputer generasi terbaru yang dapat memproses dan menampung triliunan pengetahuan di alam semesta, bahkan bisa membawa Lucy pergi ke masa lalu alias melakukan time travel. Seiring bertambahnya akses menuju 100% kapasitas otak, Lucy pun pergi ke ratusan bahkan jutaan tahun di masa lalu, bahkan sempat melihat langsung kondisi dan bentuk dinosaurus dari jarak dekat. Sampai akhirnya Lucy bisa bertemu dengan kera yang dianggap sebagai wanita pertama di dunia, yang memiliki nama yang sama sepertinya, yaitu Lucy. Tepat saat Mr. Jiang masuk ke ruangan ini dan berniat untuk membunuhnya, Lucy pun mengalami semacam perjalanan spiritual ketika dirinya dibawa menuju miliaran tahun yang lalu ketika awal penciptaan alam semesta, sehingga semua pengetahuan di alam semesta kini sudah berada di kepalanya, yang ketika kapasitas otaknya mencapai 100%, tubuh Lucy pun perlahan menjadi materi hitam, sehingga... Ya, entah kemana menghilangnya Lucy, Mr. Jiang mati ditembak oleh Pierre. Yang tak lama, muncullah sebuah flash disk dari dalam komputer tersebut. Kemungkinan berisi semua ilmu pengetahuan tentang alam semesta, yang mungkin akan menjadi dasar dan awal peradaban manusia yang lebih tinggi. Saat semua orang masih sedang kebingungan, Pierre pun bertanya kemana perginya Lucy. Dan tak lama, muncullah pesan dari ponselnya yang berisikan kata-kata dari Lucy bahwa sekarang dia ada di mana-mana. Dan film pun berakhir. Terlepas dari religius atau kepercayaan, film ini sangat lumayan dan berbeda dengan cerita film kebanyakan. Kebayang bagaimana jika kita dapat mengakses seluruh otak kita full 100%. Sepertinya kita tidak akan hidup dengan tenang. Itu kalau menurut saya. Misalnya jika kita tidak mengalami blessing atau lupa, seperti kita punya trauma di masa lalu. Dan jika dapat mengingat semua hal mulai dari kita lahir sampai sekarang, pastinya akan sangat mengerikan. Maka dari itu kita sangat bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterbatasan untuk kebaikan kita semua. Itu, saya Mamat pamit undur diri dan sangat berterima kasih karena kalian sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Sampai jumpa di video lainnya dan semoga hari kalian menyenangkan guys. See you next time.